Hai guys, selamat sore. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menyemai porang. Ini kemarin porang saya beli secara online. Kemarin sih mau beli yang di tempat yang di Madiun itu yang biasanya, cuman kayaknya agak mahal banget. Terus saya coba cari-cari referensi bibit-bibit porang yang mana. Teman-teman saya juga ada yang jual bibit porang yang porang katak. Nah, ini kategori campuran sih, ada yang besar, ada yang kecil, nah ada yang cuman segini besarnya. Nah, ini kemarin cukup murah, cuman nggak tahu ini karena ini baru pertama kali, kita juga masih belajar, kita sama-sama belajar di sini. Kita akan belajar bersama-sama menyemai bibit porang. Ini kita ada di Kalimantan Selatan, di Sebamban, di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Sebenarnya petani porang di sini sudah banyak, cuman kita nggak tahu untuk mereka itu bertaninya juga masih secara diam-diam. Ini juga bagus teman-teman, ini sudah mulai kelihatan mata-mata tunas mungkin atau akar. Ini coba kita semai. Ini kemarin kita beli online, harganya sekitar 160, itu belum sama ongkir. Kemarin saya coba tanya harga di tempat teman saya yang ada di Plehari, itu juga cukup mahal untuk bibit katak porang ini. Dia jual sekitar 275, itu belum sama ongkir ke sini karena ongkir sekitar ada 3 jam sih sebenarnya. Coba kita, kemarin saya sudah baca-baca untuk cara penyemaiannya, cukup sederhana, cukup mudah. Kita cukup perlu tempat dan media semai, itu cuman tanah murni, belum ada campuran. Cuman ini tanahnya nggak tahu ini bagus apa enggaknya, cuman kayaknya ini bagus, ini cukup lembab, nggak bisa kering atau keras kayaknya. Ini sudah saya gemburkan tadi. Sebenarnya porang ini menjanjikan, cuman mari kita belajar bareng-bareng aja. Nah, ini kita cuman perlu media semai. Ini tadi saya juga udah nyiapkan ini botol apa ini, tempat oli mesin, kayaknya oli mesin mobil dump truck. Itu saya buka ininya untuk dijadikan media semai. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Menyemainya cukup mudah, cukup kita kasih tanah buat dasar. Kalau yang ini sengaja saya sendirikan nanti untuk menyemai yang agak besar, karena sayang ini tadi kan bekas yang sudah saya cuci, cuman masih bau oli mesin gitu, cuman nanti kayaknya bagus saja. Nah, ini kita kasih tanah secukupnya, merata. Nah, nggak usah tebal-tebal, yang penting tipis-tipis aja. Nah, yang penting porang bibit biji porang ini, kalau nyebutnya apa sih ya, biji apa bibit katak ya, biji porang aja ya, kita biar sebut biji porang, biar sama-sama bawah kena tanah, atas kena tanah, seperti itu. Nah, ini kita yang untuk yang tempat hijau, ini kita sengaja kita pisah untuk yang besar-besar supaya kita tahu perbedaan antara penyemaian yang tempat yang itu sama yang ini yang cukup besar-besar. Kita kategori yang besar ya. Ini kayaknya bibit-bibit yang utama yang ada di dahan yang paling pertama itu, yang besar-besar ini. Nah, ini kalau bisa jangan ada yang tumpuk ya, jadi mereka itu pisah-pisah sendiri-sendiri. Nah, pisah-pisah sendiri-sendiri. Ini kayaknya cukup, ini kita cukup ya. Kita bisa memanfaatkan alat-alat seadanya. Ini contohnya toples kue lebaran kemarin saya coba pakai. Ya juga perlu saya informasikan, ini kita menyemai itu pada tanggal 30 Mei 2021. 30 Mei 2021. Nanti
biasanya sih 3 minggu untuk proses penyemaian. Coba kita nanti bongkar 3 minggu atau 4 minggu setelah proses penanaman. Nah, ini kita lapisi lagi nih. Nah, ini cacingnya kita buang aja ya teman-teman. Nah, cacingnya kita buang aja. Ini bersih. Ini media tanam untuk penyemaian itu cukup tanah murni saja, nggak usah ada campuran pupuk kompos dulu. Nanti ketika pemindahan ke polybag kita akan belajar bareng-bareng untuk proses pemindahan ini. Nah, ini cukup, yang penting tertutup tanah sama tanah, jadi dia nggak ada tumpukan antara biji porang dengan biji porang. Nah, ini yang penting tertutup. Nah, untuk media ini tidak saya lubangi, sengaja saya tidak saya lubangi agar proses penyemaian kelembaban dalam media ini tetap terjaga. Nanti kita coba juga untuk proses penyemaian yang medianya media toplesnya ini kita sudah kita lubangi. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Nah, namanya kita juga belajar bareng-bareng ya, siapa tahu bisa mengedukasi para petani-petani porang yang ada di tanah bumbu. Nah, ini kita agak-agak besar dulu sini, nanti yang kecil-kecil kan ada juga yang tempat yang agak lebar. Nah, ini saya dibantu dengan istri saya yang cantik banget hari ini. Cuaca di sini sebenarnya nggak tahu ya, ini bisa nggak sih porang ini sebenarnya tumbuh di area yang sangat panas seperti Kalimantan. Tapi untuk teman-teman saya sebenarnya sudah banyak yang menjadi petani porang ini. Nah, ini sambil kita menyusun ini, sebenarnya teman-teman saya itu sudah banyak yang nyoba. Bahkan nggak perlu punya lahan dulu untuk menjadi petani porang, harus punya lahan berhektar-hektar baru kita nyoba menjadi petani. Itu enggak, cukup kita manfaatkan lahan-lahan yang di sekitaran rumah. Terus ya, yang tadinya nggak bisa ditanamin apa-apa bisa kita tanamin porang gitu. Ya, memanfaatkan lahan. Nah, ini satu lapis lagi ya. Udah. Oh ya, ini kata istri saya yang penting udah. Kita ganti ke media yang satunya, yang bibit yang kecil-kecil ini. Nah, ini kan udah, ini bahkan kayak biji jagung ya, kayak biji jagung kecil banget nih. Ini kemarin kategori campur, jadi ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil kayak gini. Nah, mari kita coba kayak TikTok. Nah, ini saya tadi ada cadangan, ini kurang kayaknya tanah yang di sini. Jadi ini tanah yang sama aja sebenarnya, sudah saya gemburkan. Nah, ini kalau yang kecil-kecil kayak gini, aduh enak banget nih, tinggal kayak gini. Nah, yang penting bawah sudah kasih tanah. Nah, yang penting jangan bijinya ini jangan ketumpuk. Nanti kita bongkar, kita review setelah 3 minggu atau 4 minggu, karena saya juga ada kesibukan lain, karena saya juga karyawan perusahaan. Nah, ini nyambi juga, orang itu kata menjanjikan. Nah, sebenarnya ya, kita nggak usah lihat untungnya dulu, kita nggak usah lihat yang muluk-muluk dulu. Yang penting kita berusaha jadi petani, dan kita sama-sama sukses. Dan semoga ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman di sana yang ingin belajar menjadi petani porang. Ini kita tutup satu lapis, nanti kita siram.
bagus ya teman-teman, yang agak gembur, yang nggak, ketika nggak disiram itu jadi keras kayak gitu. Airnya masih bisa gembur gitu teman-teman. Nah ini tinggal sedikit, ini kemarin cuma beli sekilo, kita percobaan kita sekilo. Sebenarnya kemarin mau beli 2 kilo, cuman kita lihat dulu kualitas karena kita belinya di Shopee teman-teman, Shopee. Ini kita nggak tahu bakalan yang datang bibitnya seperti apa, tapi menurut saya ini bibitnya udah bagus-bagus banget, bagus-bagus untuk kategori campur itu bagus-bagus. Nanti kita coba beli yang bibit unggul ini, kalau nanti kita udah kita bisa belajar lebih banyak lagi kalau kita udah punya bibit sendiri. Ini nanti kita pindah ke polybag teman-teman. Cukup, saya rasa cukup ya teman-teman, yang penting ketutup tanah sama tanah. Ini kita siram, nah seperti ini. Kita ini sudah saya siapkan airnya kita nyiramnya bagaimana, bentar saya ambil tempat buat nyiram dulu. Nah ini tadi saya sudah ambil tempat buat nyiram. Nah kita punya 2 media, kita siram banyak ya, sebenarnya harus basah. Kita harus selama 3 minggu kita harus bisa menjaga kelembapan tanah, media tanah. Nah, ini kalau bisa sampai ke bawah, ini kan baru di atas, nggak apa-apa, ini basah-basah aja nggak apa-apa, basah, yang penting basah. Nah selama 3 minggu itu ya sambil dilihat, nanti biasanya 1 kali siram kayak gini sih nggak apa-apa, yang penting udah meresap, udah basah. Nah ini menurut saya sudah basah sih ya, udah basah. Tanah untuk beberapa hari untuk menjaga kelembapannya. Nah yang ini lagi teman-teman, supaya tetap lembab untuk beberapa hari. Nanti kalau beberapa hari nggak kering, ini karena nggak kita lubangi jadi pasti lembab aja dia, tahan aja, lembab aja. Nanti kita bongkar, kita review bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Semangat untuk yang para pemula, mudahan video ini bisa jadi referensi kalian untuk belajar bertani porang. Ini biar lembab, cukup ya teman-teman, segini saya rasa udah sampai bawah. Ini kalau yang tadi juga yang basah banget di atas udah menjadi kering karena dia sampai bawah ya kan teman-teman. Ini cukup rasanya ya udah teman-teman. Untuk semangat untuk para pemula, mudahan ini jadi video ini bisa jadi referensi kalian untuk menyemai biji katak porang. Terima kasih teman-teman, selamat sore.